Posisi kaki ke kanan, ujung kaki kanan dan kiri menyentuh. Artinya bukan seluruh tapak kaki berada di atas sana. Mempunyai 4 cara untuk berolahraga bisa lanjut dengan waktu yang singkat, 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit tergantung pada suatu hari. Ketika di pagi akan pergelangan tangan kanan dan kiri, selanjutnya dilakukan olahan dalam keadaan santai pun, baik itu duduk, berdiri, jongkok, kita bisa dapat lakukan batu berolahraga bisa lanjut dengan santai sajalah sambil duduk. Jadi untuk menghibur diri, untuk mengisi waktu di usia-usia yang sudah senja. Selamat siang teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kita semua keluarga. Berbagi atau berjumpa kembali pada video sekali ini, video yang kedua, olahraga menggunakan meja kursi. Seperti yang saya tunjukkan sekarang ini, tempat duduk yang sudah lazim bagi hemat saya, karena ada inisiatif dan juga ada metode cara yang saya lakukan untuk berolahraga di usia lanjut. Sampai sekarang ini saya berusia 2 Januari 2022 adalah sudah 60 tahun. Tetapi karena banyak teman-teman yang meminta agar dibuatkan video kira-kira olahraga apa yang saya lakukan, banyak hal teman-teman sudah saya post di channel sangat sederhana ini. Nah, sekarang saya kepun dulu untuk menerasikan apa yang saya maksud, gimana teknik ataupun olahraga yang saya lakukan selama dengan menggunakan meja kursi dan tempat-tempat lainnya. Kita beradalah pada posisi seperti sekarang ini dengan menambahkan tenaga pada tangan, kemudian dilakukan kepala pegang pinggiran kursi baik di kanan dan kiri dengan cara posisi seperti peragaan saya. Ini kan jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat pada kondisi kursi. Nah, setelah rasa nyaman, lakukanlah tekanan secara pelan-lahan seperti peragaan saya lakukan ini dengan cara menahan sedikit pada dada dan juga pergelangan tangan, tenaga power yang kita salurkan. Jadi kita seolah berusaha bergerak dengan menggunakan power peragaan ini tanpa saya menggunakan kursi. Seperti itulah, seperti ini hal yang kita lakukan ketika tenaga telah disalurkan pada tempat kursi, yaitu pegangan kursi kanan dan kiri. Akhirnya secara pelan-lahan kita rasakan dan kita nikmati. Jadi rasakan, jiwai gerakan seperti tadi. Masalah gerakan apakah kapan pelan, kapan itu melakukan cepat, tergantung situasi dan kondisi kita yang mengatur di saat melakukan pelatihan seperti sekarang ini. Nah, sekali juga kita dapat lakukan dengan gerakan yang paling pelan, dilakukan diinjekkan secepat mungkin ataupun tetap baik gerakan itu pelan ataupun gerakan itu cepat, kita merasakan harus tenaga yang kita salurkan. Sekarang rubahlah posisi, kedua jari-jari tangan kita hadapkan bersama-sama, sama juga secara teknik itu teorinya, samakan tenaga sedikit pada pergelangan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya dilakukan olahan secara pelan-lahan sambil menikmati, merasakan, dan yang paling penting adalah menjiwai. Enjoy lah kita di saat melakukan olahraga seperti sekarang ini, agar tidak menjadi beban, tidak menjadi suatu pikiran atau tidak menghafal gitu lah. Jadi yang kita fokus pada gerakan seperti sekarang itu hanya menyalurkan tenaga pada di tangan kanan dan kiri, dan selanjutnya dilakukan penekanan, habis menekan lakukan angkatan. Setelah itu lakukan gerakan, apakah itu pelan, apakah itu cepat, semua kondisi kita yang mengaturnya. Jadi sekian menit saja. Sekarang misalkan taruh kamera di depan ataupun di bawah agar lebih kelihatan daripada posisi atau otot saat bergerak seperti peragaan tadi. Nah teman-teman kerabat semua, pertama-tama saya minta maaf dalam kondisi seperti sekarang ini karena tidak menggunakan uniform atau baju, bukan menunjukkan mempunyai badan seperti apa atau bagaimana, hati sama sekali tidak ada niat ataupun berpaksa seperti itu. Karena permintaan teman-teman banyak di YouTube kita, termasuk sosial media, agar dibuatkan suatu cara teknik secara langsung dengan melalui media video. Nah inilah dia, ketika saya melakukan gerakan penekanan ke bawah dan selanjutnya dilakukan gerakan secara pelan-lahan menuju ke atas. Jadi otot kita akan kelihatan. Kenapa otot begitu muncul? Karena tenaga yang kita salurkan di tangan, dan selanjutnya kita tahan sebentar dan diangkat dan diturunkan. Dalam atau untuk mendapatkan gerakan ini menjadi suatu kesatuan antara pikiran dan juga power kita, tentu hal ini kita fokus dalam kondisi otot. Jadi kita rasakan sambil merasakan apakah otot sakit, apakah otot kita enjoy dan sebagainya ketika bergerak seperti sekarang. Dirubah posisi sekali dan semua hal
tadi, baik itu dengan posisi jari bersama-sama menghadap ke depan ataupun mengepal seperti sekarang. Yang penting adalah penambahan tenaga itu tidak boleh dilupakan. Ditambahkan tenaga, lakukan angkatan secara perlahan-lahan. Selanjutnya bergeraklah, enjoy dengan menjiwai, dengan menikmati dan rasakan otot sambil melakukan napas. Jadi ketika napas kita sudah merasa agak lelah sebagainya, cepat buang napas, dan selanjutnya dilakukan penarikan seketika itu sambil bergerak. Sekali-sekali kita cek juga. Kalau teman-teman ingin membentuk dengan cara seperti sekarang ini, sekali kita lihat pada kamera dan akhirnya perhatikan otot-otot ketika saat melakukan gerakan seperti sekarang, kira-kira otot di mana yang akan muncul. Dan untuk perubahan yang lain, bergerak di teknik atau cara yang lain itu. Dan teman-teman kerabat semua, jadi saya rasa untuk narasinya sudah banyak di video-video yang lainnya. Sekarang ini merupakan video yang kedua di tanggal 26 April 22, jamnya jam beda. Tadi pagi saya sempat juga membuat video dengan media kursi sebagai video pertama, dan sekarang saya lanjutkan dengan video kedua. Nah, kebetulan inilah teknik atau cara saya ketika pada satu hari tidak ada agenda ataupun acara yang penuh dengan baik itu upacara adat ataupun rapat-rapat, saya gunakan waktu enjoy santai ini berusaha untuk melakukan olahraga ya, karena 4 metode yang saya gunakan. Pertama adalah waktu, kedua adalah teknik. Jadi tekniknya kita menggunakan beberapa media yang simple yang ada di rumah. Yang kedua, metodenya hanya berolahraga dengan durasi waktu minimal 3 menit atau 5 ataupun 10, dan juga terakhir 15 menit. Bagi rasa, bagi pikiran saya sudah cukup di usia-usia lanjut umur 60 sekarang ini untuk memanaskan suhu tubuh kita. Nah, ini sekarang salah satu cara untuk menarik nafas dari perpusatan di dada sebentar saja, selanjutnya dikeluarkan secara perlahan dengan menjulurkan tangan. Teknik terobosan dan juga video-video terobosan banyak saya berbagi di channel yang sangat sederhana ini. Nah, teman-teman, banyak hal yang dapat kita lakukan. Itu adalah salah satu cara ataupun metode berolahraga dengan menggunakan media kursi. Sekarang saya gunakan media seperti ya, teman-teman semua ketahui udah lazim ataupun umum, yaitu tempat duduk yang terbuat dari beton. Jangan peganglah bundaran tersebut, dan pada akhirnya lakukan satu gerakan saja dengan catatan ujung kaki di saat akan bergerak ke atas itu menyentuh ke tanah, artinya bukan seluruhnya tapak kaki yang menyentuh ke tanah. Di tujuan dari tumpuan kaki dua tersebut merupakan uji coba atau melatih persendian kita, dan terutama adalah otot-otot yang ada di paha. Inilah bentuk tubuh saya sebenarnya, teman-teman. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, dan ya, kita lihat biasa-biasa saja. Akan tetapi di saat berolahraga dengan menggunakan media kursi seperti tadi, begitulah otot-otot kita keluar ataupun muncul. Kembali beberapa video yang saya gabung pada video media kursi yang kedua ini sekarang ini adalah sudah terpost di YouTube saya. Menggerakkan semua gerakan dengan secara pelan, menjulurkan tangan, menambahkan tenaga sedikit pada tangan, dan selanjutnya bergerak. Semua dari video-video tersebut atau gerakan olahan ini merupakan elastisitas atau melatih otot kita agar persendian baik itu kanan dan kiri menjadi elastisitasnya bagus bekerja sama dengan otot-otot yang lainnya. Tentu semua organ tubuh kita ketahui ada otot-otot yang baik di pergelangan tangan, pinggang, pinggul, dada, leher, betis, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut kita berharap menjadikan fungsinya masing-masing, baik di otot di pada betis berfungsi sebagai penggerak di otot betis, selanjutnya juga otot pinggang, pinggul, dada, perut, dan lengan. Nah, ini berbagi pengalaman, jadi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang merasa sudah lanjut usia, karena mindset cara kita berolahraga ataupun berpikir di saat bergerak berolahraga di usia lanjut. Jangan selalu berpikiran bahwa kita sudah tua dan akhirnya akan menurunkan motivasi diri berolahraga. Kembalilah, kita boleh berjiwa muda, akan tetapi secara alami kita pasti dan sangat-sangat sadari bahwasanya yang namanya faktor umur setiap tahun bertambah. Semua hal tersebut akan mengalami perubahan. Semua orang akan melewati proses ataupun fase tersebut, dari segi umur termasuk juga perkembangan body yang tadi mungkin kempal lama-kelamaan berkurang, dan juga keenergikan, di kesigapan, kelincahan kita bergerak di bujang dengan di tua pasti juga akan berbeda. Dan
Namun semua hal tersebut sekali lagi adalah saya berharap tidak menurunkan motivasi berolahraga bisa lanjut, karena persendian dari otot-otot baik itu terutama adalah persendian di lutut kanan kiri, bagi pengalaman saya itu adalah sangat penting, harus dijaga dan dilatih terus agar menjadi elastisitas. Jadi bahasa saya dalam video-video sebelumnya di narasi tersebut selalu berbahasa dengan narasi elastisitas, jadi elastis dia bergerak sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, video kali ini saya ambil juga sebelumnya, kurang lebih 1 minggu sebelumnya, berolahraga di malam hari sekitar jam 10 malam. Olahraganya adalah sama juga, karena saya pikir simpel. Tempat duduk ini ya, kita bisa pakai berolahraga, kita bisa pakai santai sambil duduk merokok dan sebagainya. Jadi tidaklah memerlukan tempat terlalu luas dan juga waktu yang terlalu panjang. Dengan 3, 5, 10 ataupun 15 menit saya dapat tetap mampu melakukan olahraga, sehingga di usia lanjut selalu beraktivitas. Kalaupun kita tidak bisa ataupun dapat karena acara padat di pagi hari, ya kita bisa lakukan di siang hari. Ya kenapa demikian? Ya waktunya kita bisa atur, ya paling tidak 3, 5, atau 10 menit. Ini adalah salah satu contoh saya lakukan gerakan selama 5 menit. Dan juga memang di channel YouTube saya di video-video sebelum itu banyak melakukan juga gerakan olahraga dengan menggunakan media samsak dan juga olahraga senam yang lainnya. Akan tetapi semua senam tersebut memang sudah saya rancang dan saya pikirkan atau saya pelajari dari Bujang, karena di saat Bujang sangat menggandungnya olahraga. Maaf saja di saat itu karena merasa power masih besar dan juga otot-otot masih kekar dan sebagainya. Olahraga yang saya geluti dulu adalah berupa olahraga yang ada di Bali, yaitu pencak silat bakti negara. Namun sampai sekarang di usia 60 tahun, bagaimana teknik atau caranya agar selalu dan dapat berusaha bergerak walaupun tidak sama dengan waktu bujang. Yaitulah metode yang saya lakukan dengan 4 teknik, yaitu 4 tekniknya diantaranya seulang lagi, durasi waktu saya gunakan paling minimal 3 menit, ya 10, 3 menit, 5, 10 ataupun 15 menit. 4 jadi 4 metode. Dan juga waktu atau saat berolahraga, kalaupun itu tidak kita dapat pagi, kita bisa lakukan di siang hari dengan durasi waktu yang pendek. Kalaupun tidak siang, ya sore, dan pada akhirnya terakhir adalah malam. Kalaupun 4 metode ataupun cara waktu yang kita tidak bisa lakukan karena kesibukan terlalu padat, mungkin 1 hari, 2 hari, 4 hari, ataupun 1 minggu, ya kita bisa saja lakukan di hari-hari selanjutnya. Yang penting kita ingat bahwasanya di usia lanjut tersebut kita tidak boleh menurunkan motivasi diri kita berolahraga. Namun catatannya, mindset ataupun metode yang kita gunakan harus mempunyai suatu pakem. Artinya ya, rubahlah mindset. Setiap berolahraga itu harus minum susu lebih awal atau memerlukan tempat terlalu luas, dan juga berolahraga dengan jangka waktu 1 jam, 1,5 jam ataupun 2 jam. Nah, hal seperti itu yang saya maksud pada poin memotivasi berolahraga di usia lanjut. Jadi kita rubah waktunya walaupun dengan waktu yang sangat-sangat pendek, 3, 5, 10 ataupun 15 menit. Namun hal tersebut kita bisa lakukan secara rutinitas, secara berkesinambungan, sehingga otot-otot yang kita latih, yang kita elastisitaskan itu secara terus-menerus akan menjadi situasi dan kondisinya panas. Tentu dari semua harapan tersebut, dengan tetapnya kondisi otot-otot dan juga tubuh kita menjadi hangat, peredaran darah juga kita harapkan agar dapat mengalir secara normal ke seluruh tubuh, yang ada otot, yang ada daging, isi semuanya. Dan teman-teman kerabat semua, saya pikir dengan beberapa video yang telah saya berbagi pengalaman di channel YouTube yang sangat sederhana ini, teman-teman mampu untuk menyimpulkan, jadi olahraga apapun bisa dilakukan, tidak mestilah harus sama, tidak pasti harus sama seperti olahraga yang saya geluti. Maka teman-teman bisa melakukan olahraga aerobik, olahraga jalan-jalan sebentar, ataupun senam seperti orang-orang Cina. Kalau kita lihat di Google, seusia tua pun masih mampu dan bisa bergerak. Akan tetapi metode pakem yang digunakan bergerak secara perlahan-lahan untuk melatih ototnya pada tangan, pada kaki, dan juga otot yang lainnya. Nah, kalau sekarang pada tampilan video yang kita lihat adalah merupakan olahraga media samsak
yang hal ini kita geluti dari bujang. Nah, karena masih berpikiran bahwasanya gimana teknik atau caranya pakem-pakem tersebut supaya di usia lanjut pun kita masih dapat senang dan mampu melakukan olahraga menggunakan alat samsak. Karena samsak tersebut saya mempunyai suatu filosofi bahwasanya samsak tersebut merupakan guru bagi saya. Kenapa demikian? Saya kasih contoh dengan erosif waktu yang sangat singkat ini. Samsak tersebut mengajarkan saya kesabaran. Samsak juga mengajarkan saya banyak hal, terutama di saat bujang dulu mungkin rasa emosi, rasa ego diri itu sangat tinggi di saat masih bujang. Nah, hal tersebut samsak lah yang menjadi suatu sasaran ataupun teman partner ataupun musuh kita katakan. Kita lakukan tendangan, pukulan semampunya pada media samsak. Ternyata setelah sekian menit, ya mungkin 2-3 menit melakukan gerakan tendangan samsak tersebut, akhirnya perasaan ataupun power yang kita miliki tadinya emosi, tadinya ego kita tinggi, ternyata tidak ada artinya. Nah, begitulah yang saya maksud dengan bahwasanya samsak tersebut memberikan suatu pelajaran sangat berharga dalam proses menjalankan suatu kehidupan. Gerakan sekarang pada video ini juga sama seperti gerak-gerakan sebelumnya untuk mengelastisitaskan otot-otot. Memang kelihatannya mudah dan juga simpel, akan tetapi kalau hal ini dipraktekkan ya dengan waktu 2-3 menit ya cukup lumayan. Jadi beban otot-otot pada paha baik di kanan dan kiri di otot paha itu menjadi tumpuan utama ketika akan bangun dari suatu gerakan tersebut, dan sebaliknya juga dari arah atas menuju ke bawah. Artinya sepele, simpel ataupun mudah. Sekali kita persilahkan untuk teman-teman untuk mencoba. Semoga lah bisa lulus dengan gerakan sampai 50 ataupun 100. Di semua hal itu saya yakin sebagai optimis ketika melihat ataupun akan melakukan sesuatu harus ada tekad ataupun motivasi, ada semangat tinggi untuk merasa mencoba. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi semua hal ini saya lakukan pada HP. Kita ambil gambar langsung dan pengisian suara, termasuk juga editan sedikit. Saya belajar secara autodidak. Jadi semua video-video yang saya post di channel YouTube yang sangat sederhana ini hanya untuk memberikan education atau motivasi, edukasi pada yang merasa sudah lanjut usia. Ya, semoga dengan adanya atau sudah dapat melihat, menonton dan menyimak video saya ini, teman-teman mempunyai suatu ide, suatu cara, walaupun sekali lagi tidak harus seperti bersama bergerak apa yang saya lakukan. Teman-teman bisa menciptakan atau merancang suatu cara atau ide. Yang penting hal tersebut adalah tidak menjadi beban, tidak membuat diri kita terpaksa. Kalau saya sendiri dengan melakukan gerakan olahraga seperti sekarang pada peragaan ini, saya terasa ini suatu hiburan sehingga di dalam perasaan ataupun pikiran agak sumpah dari pagi ini untuk mengadakan aktivitas yang terlalu banyak menguras pikiran dan juga fisik. Dengan istirahat sebentar, pada akhirnya di kesempatan sore hari saya berusaha untuk meluangkan waktu berolahraga seperti sekarang ini. Jadi metode untuk berolahraga di usia lanjut bukan kita harus menunggu hari libur, apakah itu hari raya, apakah itu hari Sabtu, hari Minggu. Saya berpikiran setiap kesempatan silahkan untuk ambil, karena tidak memerlukan jarak, dan semua hal tersebut kita bisa lakukan di rumah, seperti dengan penggunaan media kursi, seperti tempat duduk seperti beton, dan juga tangga. Nah, tangga juga tangga-tangga rumah dapat kita fungsikan. Jadi gimana memanfaatkan atau menggunakan fasilitas tangga sebagai media olahraga, saya pikir teman-teman sudah mengetahuinya dengan cara menaruh tangan di tangga, pada akhirnya dilakukan gerakan. Nah, semua hal tersebut bisa dilakukan selama ada niatan, ada tekad untuk berolahraga, yang pada akhirnya tidaklah harus mesti kita keluar rumah kalau seandainya itu tidak perlu. Jadi di rumah dengan media-media yang ada kita pergunakan. Semoga dengan selalu memperhatikan otot-otot kita, keelastisitasan otot-otot baik itu di persendian kaki, lutut, dan juga betis serta organ yang lainnya, akan mendapatkan suatu kolaborasi kerjasama di antara satu otot satu dengan lainnya, itu menjadi aktif. Jadi peredaran darah, apa yang saya narasikan di depan, akhirnya menjadi lancar. Nah, gerak-gerakan sekarang juga saya lebih banyak mengambil gerakan adalah
seperti salah satu jangkar kaki lurus dan salah satu kaki itu berbentuk 90 derajat. Kenapa demikian teman-teman? Bentukan posisi kaki seperti itu akan benar-benar menguji otot-otot kita, baik yang ada di otot paha termasuk juga otot betis, pinggang, pinggul juga tentunya. Senam-senam kalau teman-teman perhatikan beberapa video yang berbeda, namun topik ataupun ini adalah sama. Ketika saya menggunakan uniform baju kuning, gerakannya sama. Ketika menggunakan pakaian putih tadi juga, gerakan yang saya lakukan itu adalah semuanya untuk melatih keelastisitas otot-otot kita. Dan semua video-video ini pun juga telah saya post di channel YouTube ini kembali lagi gerakannya dengan santai saya melakukan pelan dan enjoy sekali, jadi tidak merasa beban. Dan sekali lagi dengan menurunkan di saat mengolah tangan seperti sekarang ini, dan pada akhirnya menempatkan atau membentuk posisi kaki salah satu lurus dan salah satu kaki lagi 90 derajat, ini menjadi suatu pakem, menjadi suatu keasikan. Secara otomatis dia akan terbentuk sendiri. Kenapa demikian? Kurang lebih inilah yang dimaksud dengan penjiwaan. Di saat akan mengolah tangan, kaki kita otomatis bergerak. Apakah dia menempatkan dirinya sebagai posisi kaki lurus dan salah satu yang lainnya itu secara otomatis akan berbentuk 90 derajat. Jadi tipe metode cara bergerak seperti inilah yang saya maksud adalah sebagai penjiwaan. Saya rasa saya pikir juga teman-teman mampu dan bisa dan dapat menciptakan gerak-gerakan yang lainnya, walaupun tidak seperti gerakan yang saya peragakan, tetapi yang lainnya. Yang penting ketika bangun pagi, jadi ada waktu siang, sore ataupun malam, kita berusaha sedikit bergerak, enjoy lah melakukan gerakan tersebut. Kembali lagi, ini gerakannya apa yang saya narasikan di depan tadi, kita melakukan jinjetan dengan catatan ujung kaki keduanya ada di atas tanah, bukan tapak kaki. Gerakan sekarang ini gerakan slow, jadi gerakan pelan, betul-betul saya jiwai, menambahkan tenaga sedikit saja pada tangan, hanya melakukan satu olahan dengan cara menggerak dari posisi berdiri dan akhirnya posisi jongkok. Ini cukup secara otomatis. Kenapa? Dengan metode seperti menari, akhirnya waktu ataupun kondisi kita bergerak tersebut kita tidak akan memikirkan. Ternyata kalau kita jongkok dan akhirnya kita bangun, itu memerlukan sebenarnya satu proses proses otot kita. Karena itu adalah rangkaian, jadi suatu gerakan sekarang ini lagi. Nah, salah satu lurus, salah satu kaki berbentuk 90 derajat. Sebenarnya kalau berolahraga seperti biasa, kita selalu mengingat kaki lurus, kaki berbentuk 90 derajat ini akan terkuras. Inilah salah satu juga kita kaitkan dengan menggerakkan tangan, dengan cara berpikir menggerakkan tangan. Jadi seolah saat menggerakkan tangan ke depan dengan tangan kiri, otomatis tangan kanan akan meminta bagian. Betul metode yang saya lakukan, meminta tangan kanan akan berpikiran dia harus ditempatkan pada satu posisi agar antara jangkar kanan dan kiri, termasuk juga tangan kiri, tangan kanan menempatkan posisinya sebagai kunci. Gerakan sekarang juga kelihatannya adalah memang mudah sekali, namun yang menjadi cukup mempertahankan otot tersebut adalah jangkar salah satu kaki lurus dan juga kaki 90 derajat. Tentu dalam konteks ini yang sangat mempengaruhi dan tidak boleh kita abaikan yaitu otot pada pinggang pinggul. Pengolahan sekarang juga. Nah teman-teman, saya kembalikan dengan kursi sebagai media seperti tadilah yang dapat dan mampu saya berbagi pengalaman. Semoga hal tersebut menjadi inspirasi, memotivasi diri teman-teman berolahraga di usia lanjut walaupun dengan media-media yang lainnya. Jadi yang menjadi kunci ataupun poin pada narasi-narasi yang saya bawakan ketika berbicara memotivasi teman-teman berolahraga di usia lanjut adalah metode kita. Jadi teknik cara berpikir di saat berolahraga, apalagi yang sangat saya sayangkan ketika teman-teman menyatakan diri sudah berumur 40, 45, rasa keinginan atau motivasi berolahraga di usia-usia sekian itu adalah masih dini sekali. Kalau dibandingkan dengan saya dengan 60 tahun masih melakukan gerakan sebagainya, ya kita harapkan teman-teman yang kalau sudah mencapai usia 40, 45 tahun itu adalah masih usia-usia energik, jadi masih usia-usia yang sangat
sayang kalau kita dalam pola berpikir berolahraga lalu mengatakan saya sudah tua, saya sudah tidak mampu dan sebagainya. Nah, marilah kita sadari bahwasanya semua orang akan mengalami proses alami yang tidak bisa dihindari, karena itu adalah alami. Ketika kita lahir dari umur 0 menjadi umur 1 tahun dan selanjutnya sampai berusia umur 50, 60 ya, semoga lah sampai 70 ataupun 80 tahun begitulah. Di setiap tahun secara alami perubahan alam, orang tidak akan bisa menghindar dari hal tersebut. Namun tentu saja kita tidak cukup hanya berdoa dalam menjaga kesehatan, terus berusaha bahwa kita sangat sadar di dalam organ-organ tubuh kita itu terdiri dari otot-otot, termasuk juga ada organ-organ yang lainnya. Semampunya dan masih sebisanya kita melakukan gerakan tersebut, marilah kita berusaha membuka diri. Ya, sekarang sudah banyak media teman-teman, baik itu ada di Google berdasarkan informasi yang ada melalui hubungan internet tersebut. Nah, sehingga saya sendiri juga mengenal HP kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu lah, bahwasanya ada di HP itu ada kamera, sehingga saya secara otodidak ingin yang pertama-tama dalam narasi ini saya boleh sisipkan untuk bercerita gimana caranya untuk mendokumentasikan diri ketika contohnya kita melakukan suatu gerakan yang sama seperti sekarang ini, contohnya di tahun sebelumnya, katakanlah tahun 2001. Di saat tahun 2022 kita melakukan gerakan sama. Nah, inilah yang saya maksud untuk dapat dan bisa dengan cara mendokumentasikan, membuatkan diri kita dalam suatu bentuk video, foto, bisa melihat terutama mungkin pakaian yang tadinya warnanya bagus atau cerah karena ada namanya perubahan setiap hari, setiap minggu, bulan dan lain sebagainya sampai usia perubahan tahun, itu dia akan berubah. Apalagi dengan kondisi kita di gerakan yang 1 tahun yang lalu mungkin lincah ya, yang tahun 2022 ini ada 2 kemungkinan. Pertama, dia akan menjadi lebih baik atau lebih mantap ya kan. Karena apa? Karena proses yang kita lewati di tahun 2021 itu sudah mempunyai suatu proses ataupun kita sudah bisa lihat. Jadi sehingga untuk tahun kedepannya ada usaha untuk melakukan peningkatan gerak. Akan tetapi kebalikannya, jadi kita tidak jamin sekali untuk hal tersebut akan menjadi suatu positif, terkadang juga itu akan menjadi suatu kemunduran. Nah, hal inilah jadi antara tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi evaluasi. Jadi evaluasi kita, di manakah cara untuk mengevaluasi? Tentu harus ada bukti secara otentik. Salah satu cara ataupun bukti yang kita dapat lihat ataupun buktikan dengan contoh tadi berupa dokumen video, dokumen foto. Kita bisa membandingkan di antara tahun 21 dengan tahun 22 sekarang. Ya, jadi banyak hal teman-teman, banyak hal yang dapat kita bisa lakukan. Yang penting sekali lagi dalam bersosial media seperti sekarang ini, jadi marilah kita berusaha bersama-sama untuk mengambil hal-hal yang secara positifnya. Sama dengan contohnya, saya banyak video juga setelah terpost di channel YouTube saya. Selalu saya katakan saya punya channel YouTube yang sangat sederhana, dari pengambilan gambar, dari penampilan orangnya, termasuk juga hal-hal atau konten-konten yang saya buat itu mungkin saja tidaklah seviral ataupun sekegemaran daripada orang banyak. Satu contoh, ketika dalam sosial media yang namanya interaksi pada internet tersebut, seorang artis akan melakukan atau membuat satu nyanyian baru ya, karena kita tahu kegemaran ataupun masyarakat secara umum yang namanya bahasa lagu itu sudah secara umum dikenal. Apalagi artis yang menjadi YouTuber tersebut membuat satu lagu ataupun pentas di suatu tempat, cepat saja masyarakat akan melakukan atau mencoba untuk menonton, membuka dan sebagainya. Tapi kalau konten yang saya buat ini, saya sangat sadari tidak banyaklah orang yang mungkin senang ataupun menggemari, menggeluti yang namanya talent, yang namanya berolahraga seperti ini. Tapi itulah berdasarkan proses pengalaman tersebut, saya tidak putus asa. Saya tidak mesti harus sama dengan orang yang lain membuat post video-video yang ada di YouTube. Apalagi contohnya terkadang juga gambar yang dipasang pada awal video tersebut mungkin saja agar menarik, termasuk juga ada penonton yang melihatnya agar berusaha untuk membuka videonya, dibuatlah suatu contoh gambar, dipampang gambar yang
sedikit ya, artinya mungkin agak vulgar. Setelah diklik ataupun dilihat pada isi videonya, terkadang isi tersebut adalah sangat sedikit, dan kebanyakan juga banyak yang tidak sesuai dengan cover ataupun foto video yang ada di depan tadi. Nah, hal seperti itu kita sendiri tidak ada niatan seperti apa yang saya narasikan tadi ya. Semuanya ini adalah untuk berbagi, untuk memberikan edukasi sebagai referensi teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan kembali gerakan saya lakukan ini, ketika jangkar walaupun tidak salah satu kaki lurus dan 90 derajat, namun terkadang juga kaki keduanya berbentuk posisi yang sama. Dengan NJW ini saya tunjukkan lagi beberapa gerakan yang tujuannya pada narasi ini adalah simetris. Jadi ketika langkah kaki kiri kita julurkan agak lurus, kemudian kaki kanan kita tekuk sedikit, tentu diikuti oleh bagian daripada kesempatan sekarang tangan kanan dan kiri untuk menempatkan atau bersikap agar posisi kaki kanan dan kiri menjadi simetris. Nah, hal ini sekali kita bergerak dan juga karena merasa sudah cukup menjiwai gerak-gerakan ini, terus kita ulang, yang akhirnya ketika pengambilan gambar di sekarang ini saya enjoy saja, baik itu melakukan gerakan turun ke bawah, juga gerakan dari bawah ke atas. Itu kembali otot yang tidak boleh diabaikan atau mendukung pada gerakan tersebut adalah persendian, baik itu di persendian lutut kanan, lutut kiri, otot paha, pinggang, pinggul, itu menjadi tumpuan ataupun dukungan utama. Dan dengan demikian sekarang lagi ini saya dengan uniform yang beda, ya baju putih dengan celana hitam, gerakannya hampir sama, jadi narasinya saya juga punya sama. Dan berkali saya katakan ujung kaki harus menjinjit ya, kenapa demikian ya, otomatis kita dapat rasakan setiap melakukan gerakan tersebut selalu kita pushback ataupun kontrol otot. Bisa seperti sekarang ini saya lagi merasakan otot pada pinggang, pinggul, sekali dengan posisi badan dada lurus ke depan, sekali kita bungkukkan ke daerah depan. Gerakan sekarang ini dengan pelan kita juga saya sambil merasakan atau cross check, refresh untuk ke belakang, artinya selalu memperhatikan otot-otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga betis, paha, dan otot-otot pada punggung, lengan juga. Ini apa yang saya bagakan pada narasi tadi di depan, terutama dengan menggunakan media kursi seperti inilah dia teman-teman. Saya ambil gambar sudah cukup lama di siang hari dengan posisi duduk. Nah, terobosan tersebut dapat dilakukan dengan posisi duduk, jongkok, berdiri, ataupun sambil jalan memutar tangan, termasuk menambahkan tenaga sedikit. Selanjutnya dilakukan olahan tenaga, dan setelah kita terasa agak sesak di dada, lakukanlah embasan ataupun menjulurkan tangan sambil mengeluarkan napas. Jadi untuk menahan napas di dada tidak usah terlalu lama. Bisa tidak referensikan atau rekomendasikan untuk menahan napas terlalu lama. Sekarang kembali lagi saya gabung dengan ini begitu samsa. Jatuhnya samsa ketika melakukan tendangan seperti sekarang ini, dapat kita perhatikan posisi kaki itu sedikit menuju ke arah atas, dan dengan lutut yang tentu juga merupakan keelastisitasan otot pada lutut kanan dan lutut kiri menjadi satu kombinasi kerjasama. Ini saya ambil gambar sebelumnya, ya kurang lebih mungkin 3 bulanan. Terobosan di siang hari sekitar jam 9 ataupun 10 pagi, saya masih ingat itu. Dengan demikian kalau berolahraga di sekitar jam 9 atau 10 pagi, otomatis suhu tubuh kita akan terdorong oleh 2 hal. Pertama adalah suhu tubuh daripada diri kita sendiri, penahanan napas, dan selanjutnya melakukan gerakan terobosan tadi. Yang kedua adalah suhu tubuh kita akan kena pengaruh dari sinar matahari. Akhirnya tentu dari semua panas, baik dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar secara alami dari matahari, itu dia akan berkolaborasi mempercepat proses peningkatan ataupun pengeluaran keringat, karena kondisi tubuh kita selalu akan menjadi panas. Nah, ini saya ambil gambarnya cukup lama juga, sekitar berapa 3 bulanan. Itulah teman-teman, narasinya kulitnya hampir sama dari beberapa video yang telah saya lakukan, hanya saja medianya saya lebih
narasikan ke hal-hal yang lebih fluid seperti sekarang ini dengan menggunakan media kursi. Ini jongkok sekarang lagi, posisi mengeluarkan tenaga ataupun menarik nafas, menahan pada posisi jongkok seperti tadi itu cukup lumayan juga. Karena kenapa demikian? Karena otot-otot kita akan menahan, terutama otot pada paha dan juga otot pada betis, dan akhirnya juga konsentrasi kita kalau seandainya tidak fokus mengolah tenaga pada dada dan menjulurkan tangan, menarik dan mengeluarkan dan menambahkan tenaga pada batang tangan, itu akan menjadi lepas, jadi konsentrasi kita lepas. Maka hal tersebut mesti dilakukan secara kontinuitas. Begitu kita berkeinginan untuk melakukan olahraga seperti A, kita sudah punya bayang, kita sudah punya pakem, kita sudah punya perencanaan, sehingga di hari H ataupun di prakteknya waktu tempat berolahraga tersebut dia akan keluar mengalir begitu saja tanpa harus berpikir panjang lebar. Nah, melakukan olahraga ketika hal tersebut sudah ada di benak kita, pikiran kita atau pikiran dan gerak itu menjadi satu kesatuan, tidak menjadi penghafalan, tidak menjadi harus berpikir berat di saat berolahraga. Nah, hal ini yang saya maksud, sangat baik sekali berolahraga dengan cara enjoy. Jadi perasaan dan gerak ketika keluar dia betul-betul menyatu menjadi satu kesatuan tanpa harus dipimpin kakra ini salah, kakra ini benar dan sebagainya. Dia akan terfokus menjadi kesatuan yang tidak bagus. Harapan ketika yang baik adalah berolahraga menjadikan pikiran kita dan juga gerak itu menjadi satu kesatuan, sehingga saat akan melakukan langkah gerakan tersebut tanpa harus berpikir berat, tanpa merasa bersalah dan sebagainya, dia keluar begitu saja. Itulah narasi yang mampu dan dapat saya lakukan. Sekarang lagi sebetulnya saya melihat video yang sekarang ini dengan posisi kaki salah satu 90 derajat. Kita perhatikan otot-otot di kaki kanan dengan posisi tersebut. Perpanjang cukup sangat pegal, ya bukan saya katakan pegal, tetapi cukup sangat pegal, menahan nafas, ya karena nafas ketika kita tahan seperti ini perpanjang ada juga beratnya. Jadi otot-otot pada paha dia akan menahan beban badan yang ada dari ujung kepala sampai ke bawah, ditambah dengan pengumpulan tenaga yang ada, sehingga dia akan pukul double ataupun 2 kali lipat lah. Pada penunjukan tangan saya ini artinya saat melakukan bergerak seperti sekarang ini, kita rasakan otot pada pinggang, pinggul, dan lakukan angkatan. Artinya kita tidak boleh, saya katakan tidak baik, tidak boleh untuk melakukan gerakan ini dengan kecepatan yang tinggi tanpa memperhatikan perasaan ataupun otot-otot kita berkolaborasi di antara otot paha, pinggang, pinggul, masuk dengan cara merunduk seperti ini adalah kita harus siap otot pada punggung, pada pinggang, semuanya itu menjadi satu kesatuan. Awal-awal kalau belum biasa pasti itu akan sakit, saya katakan pasti. Namun walaupun itu terasa agak sedikit sakit, ya harapan kita untuk selanjutnya karena belum elastisitasnya antara otot-otot apa yang saya sebut tadi itu menjadi satu kesatuan. Nah, hal inilah yang perlu dilatih, diperlukan suatu kontinu. Semoga komitmen ataupun dalam konteks keinginan berolahraga dengan cara mengulang-ulang, tentu dari semua hal tersebut kita berharap ada ending atau manfaatnya. Dengan cara demikian pada akhirnya waktu ruang kita bisa lanjut itu karena sudah mempunyai satu cara metode berolahraga dengan durasi waktu yang sangat singkat, tempat yang tidak terlalu luas, dan juga teknik-tekniknya, akhirnya kita akan menjadi enjoy, menjadi suatu kebiasaan agenda. Kalau tidak dapat berolahraga di pagi hari, rupanya kurang mantap untuk beraktivitas selanjutnya. Maka untuk itu, untuk membayar daripada kurang mantap tersebut, ya tentu kita luangkan waktu di siang hari, dan sebaliknya juga di siang hari kita ada peluang lagi 2 kali, pertama di sore dan selanjutnya yang kedua adalah di malam hari. Namun kalau itu adalah metodenya, durasinya berolahraga cukup dengan waktu yang sangat pendek, 3, 5, 10 ataupun 15 menit. Jadi hal tersebut saya rasa tidak akan terlalu mengganggu. Jadi aktivitas malam hari, aktivitas siang, sore ataupun pagi hari adalah sangat beda. Ini sangat kita bisa tarik perbandingan kita berolahraga dengan menunggu jadwal bahwa itu hari Sabtu, hari Minggu, hari-hari libur ataupun hari raya lainnya, waktunya memang cukup panjang. Jadi akan tetapi kalau dengan metode yang saya lakukan ini, waktunya adalah
secara kontinu, tapi secara persiapan waktu tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, jadi aktivitas tidak sama sekali tidak ada terganggu. Nah, itulah harapan kita untuk berbagi pengalaman pada video-video sebelumnya, termasuk juga video media kursi yang kedua hari ini. Semoga teman-teman dapat mampu untuk menangkap poin-poin apa yang disampaikan. Namun saya sangat sadari semua hal-hal yang kita post dan juga sampaikan pada media YouTube melalui internet ini, di channel ini, tidaklah sempurna. Saya sangat sadar itu, bahwasanya untuk memberikan penjelasan termasuk juga pengambilan gambar ataupun video dan editan ini, saya hanya lakukan sendiri. Jadi ada keinginan besar untuk mendokumentasikan di channel YouTube ini, dan juga paling tidak memberikan pengalaman, berbagi sesuatu hal yang positif terhadap teman-teman halayak ramai. Seandainya hal tersebut menjadi berguna ataupun ada talent yang sama seperti apa yang saya lakukan ini, ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Marilah kita berbagi sesuatu hal yang positif, yang semuanya kita berharap tujuannya akan menjadi ending hal-hal yang lebih bagus. Ketika saat kita berbicara masalah sosial media, kita berteman di sosial media, kadang kita tidak pernah jumpa, namun suatu saat di saat akan bertemu ini menjadi suatu kerabat tersendiri. Terima kasih teman-teman, salam rahayu, semoga sehat-sehat keluarga. Terima kasih.